Halo sahabat. Baru 3 bulan menjabat sebagai gubernur, Kang Deddy ini menjadi sorotan publik. Dikarenakan ada sejumlah kebijakan yang dikeluarkan Kang Deddy menuai kontroversi publik sahabat. Apa aja sih kebijakan-kebijakan Kang Deddy yang bikin geger masyarakat? Langsung aja yuk kita lihat. Yang kelima, larangan melakukan study tour siswa. Kebijakan yang satu ini memang bikin geger sahabat. Study tour sekolah yang biasa dilakukan sekolah keluar provinsi ditiadakan berdasarkan surat edaran yang dibuat penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin. Alasannya karena mencegah kecelakaan bus rombongan studi tour dan mengefisiensi biaya yang membebani orang tua siswa dan pihak sekolah. Deddy memecat Kepala Sekolah Asman 6 Depok karena mengabaikan surat edaran PJ Gubernur dan tetap mengadakan study tour. Berikutnya yang keempat, larangan wisuda bagi siswa TK hingga SMA. Study tour dilarang, acara wisuda bagi siswa mulai jenjang TK hingga SMA juga dilarang. Alasannya karena lagi-lagi wisuda sekolah tidak relevan dan soal efisiensi anggaran. Menurut Kang Deddy, TK, SD, SMP, SMA tidak boleh ada wisuda. Yang ada hanya kenaikan kelas dan kelulusan. Pengadaan wisuda akan membebani orang tua yang kemampuan ekonominya rendah alias tidak mampu. Berikutnya yang ketiga, membentuk Satgas Anti Premanisme. Lantaran keberadaan ormas yang meresahkan, bahkan melakukan intimidasi terhadap sejumlah perusahaan dengan dalih tunjangan hari raya. Kang Deddy cukup geram melihat aksi premanisme yang dilakukan ormas-ormas, sehingga Satgas Anti Premanisme harus dibentuk untuk melindungi petani, pedagang, hingga pengusaha. Satgas Anti Premanisme sudah dibentuk di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat yang terdiri dari unsur TNI Polri, Kejaksaan, Polisi Militer, Satpol PP, dan BIN daerah. Next yang kedua, pembinaan semi militer siswa SMA atau SMK bermasalah. Nah, ini juga nih yang benar-benar bikin heboh publik, nggak cuma warga Jawa Barat. Alih-alih pendidikan karakter, Deddy Mulyadi mulai 1 Mei 2025 memasukkan siswa yang bermasalah di sekolah ke markas TNI untuk menjalani pendidikan semi militer. Dan inilah yang pertama. Mau bansos? Divasektomi dulu. Nah, buat bapak-bapak, Kang Deddy mengeluarkan kebijakan program keluarga berencana atau KB dengan cara vasektomi, yaitu prosedur kontrasepsi permanen dengan memutus saluran sperma. Dengan begitu, keluarga yang suaminya bersedia divasektomi akan mendapat bantuan dari pemerintah Jawa Barat. Nih alasannya Kang Deddy. Yang cenderung anaknya banyak itu cenderung miskin. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya, saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB. Nah, gimana bapak-bapak? Mau terima bantuan harus vasektomi supaya nggak nambah anak. Mau nggak ya? Halo sahabat RTV, jumpa lagi dengan Lensa Indonesia Malam. Kali ini bersama saya Ahmad Taufan. Dan saya Felicia Bu. Itu tadi sudah kita lihat ya, ada 5 kebijakan yang kontroversi dari Gubernur AI itu Jawa Barat. Iya, memang dari beberapa kebijakan tadi sebenarnya bagus-bagus ya. Cuman mungkin yang paling tanda tanya itu yang pertama tuh, yang vasektomi itu ya. Mungkin untuk pria kayak agak berat ya. Ya mungkin bisa dibilang begitu ya. Tapi sebenarnya masih ada lagi kebijakannya yang bisa dibilang agak unik-unik atau kata orang banyak yang bilang nyeleneh. Salah satunya ini adalah yang mengirimkan siswa-siswa SMA, SMK yang bermasalah ini dikirimkan ke barak TNI untuk dapat pelatihan kedisiplinan. Oh iya, itu juga tadi kan masuk ya agak kontroversial
kontroversi nih, tapi ternyata Pan, itu ada orang tua yang mendukung loh. Jadi dia mengirimkan anaknya untuk didisiplinkan. Ngerahin gitu ya? Biar dia lebih disiplin nih, karena menurut orang tuanya kayak mereka kurang disiplin, tuh kayak suka bolos, terus juga suka begadang. Jadi bikin orang tuanya pusing gitu. Coba kita lihat curhatannya seperti apa. Mereka ini diantar orang tuanya mau diberangkatkan ke Resimen Induk Komando Daerah Militer atau Rindam 3 Siliwangi di Bandung, Jawa Barat. Tunggu. Mereka mau ngapain ke sana? Memangnya mau ikut wajib militer? Sampai-sampai Pak Bupati Purwakarta yang lepas langsung keberangkatan mereka. Nah, yang dibawa ke sini itu yang memang sudah tidak bisa ditangani oleh orang tua dan sekolahnya. Rata-rata kan problemnya mereka itu malam begadang terus, paginya susah bangun, pergi dari rumah mau ke sekolah, nggak ke sekolah datangnya, malah main, malah nongkrong, malah merokok, ya kan? Malah mabuk. Nah, pulang, waktunya pulang, nggak pulang, pulangnya tengah malam, itu problemnya. Oh, jadi para siswa ini bermasalah di sekolahnya dan gak bisa diatasi baik pihak sekolah maupun pihak orang tua, lalu dititipkan untuk menjalani pembelajaran semi militer di markas Randim 03 Siliwangi, Bandung toh. Memangnya sudah tidak ada solusi lagi nih para orang tua? Kenakalan anak-anak, terutama anak saya ya, bukan berbicara orang lain, tapi anak saya merasa lelah mendidik. Dengan adanya mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik, terutama disiplin termasuk disiplin sekolahnya. Pembinaan semi militer terhadap siswa bermasalah di SMA dan SMK ini sedang dijalankan pemerintah Jawa Barat, sahabat. Nah, secara umum mereka tuh sudah punya kesadaran bahwa dirinya ingin berubah. Dan mungkin di rumah mereka tidak bisa lagi berubah. Akhirnya banyak yang hari ini mungkin sudah berbondong-bondong ini nitipin anaknya. Sehingga nanti kita tidak lagi bicara persoalan anak yang berperilaku khusus. Anggap saja ini adalah pendidikan kebangsaan bagi anak-anak Jawa Barat. Pembinaan ini akan berlangsung selama 2 minggu hingga 1 bulan. Mereka akan tetap melakukan kegiatan belajar seperti dilakukan di sekolah, hanya saja tidur malam dan bangun pagi serta tingkah laku yang dididik secara semi militer. Dari Purwakarta dan Bandung, Jawa Barat, Asep Saiful Falah, Bayu Rohman, RTV. Wah, ini aku sih setuju ya Pak melihat kebijakan tadi. Karena ini semoga aja bisa mendisiplinkan anaknya nih. Karena orang tuanya dan juga sekolahnya udah angkat tangan. Udah nggak bisa lagi apa yang harus mendisiplinkan anak ini ya. Betul. Tapi memang bisa dibilang unik tapi ya bermanfaat lah ya. Benar. Nah, tapi kalau ngomongin yang unik-unik lagi nih Pak, ini ada yang unik lagi nih. Karena dari para calon jemaah haji yang nantinya akan berangkat dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat nih. Kenapa dia? Jadi ini kan mereka mau berangkat. Pastinya kan mereka wajib ngumpulin koper nih. Betul. Kantor Kemenak kan. Nah, di sini uniknya di tiap-tiap koper itu mereka akan memberikan tanda nih yang lucu-lucu gitu. Biar apa? Ya biar ketahuan dong. Oh, ini kopernya si ini. Oh, biar nggak ketukar gitu ya. Boleh kan seperti apa sebenarnya uniknya? Coba itu, kenapa banyak benda-benda nggak biasa di atas koper jemaah calon haji ya? Jadi warna-warni gini? Jangan heran sahabat, ini tuh salah satu cara jemaah haji Kabupaten Majene, Sulawesi Barat untuk nandain koper masing-masing yang dikumpulin di kantor Kementerian Agama setempat menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Tujuannya ya jelas supaya nggak ketuker sama milik jemaah lain. Kenapa pakai tanda-tanda itu? Ini yang berangkat siapa, Bu? Mama. Ini asal mana, Bu? Jadi orang tua tak sudah kategori lansia Bu atau gimana? Iya lansia tapi di KTP masih muda. Masih muda. Untuk penyetoran koper, sebanyak 239 calon jemaah haji terlebih dahulu diwajibkan memperlihatkan bukti pelunasan infak. Selain itu, petugas juga membatasi barang bawaan calon jemaah agar tidak melebihi berat bagasi pesawat. Dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Muhammad Ilham, RTV.
Ya, informasi selanjutnya ini aktor Jonathan Frizzy atau yang biasa dikenal dengan Ijong ternyata nih Cia harus berurusan dengan pihak kepolisian karena dia ini diduga mengkonsumsi dan juga mengedarkan obat keras yang namanya etomidate. Iya, bener banget nih Pan, karena ini obatnya berbentuk cairan gitu yang dikonsumsi pakai vape tuh. Jadi si Ijong ini dapat obat keras ini tuh katanya dari tersangka lain yang dari Thailand. Katanya, tapi apa iya benar? Coba kita lihat. Wah, ada aktor Jonathan Frizzy nih. Tapi kok pakai baju orange ya? Yang pasti ini bukan adegan dalam sinetron ya. Aktor yang kerap disapa Ijong ini ternyata tersandung kasus obat keras. Dia ditangkap di wilayah Bintaro, Jakarta Selatan. Dia diduga mengkonsumsi dan mengedarkan vape berisi cairan obat keras zat etomidate bersama 3 pelaku lainnya. Ada 40 cartridge berisi cairan etomidate yang disita polisi dari penangkapan ini. Terungkapnya kasus ini berawal dari penangkapan seorang penumpang dari Malaysia yang membawa zat etomidate dalam bentuk vape atau rokok elektrik pada 13 Maret lalu. Polisi kemudian melakukan pengembangan sampai akhirnya muncul nama Jonathan Frizzy yang memiliki peran membuat grup WhatsApp untuk berkomunikasi dengan tersangka lainnya yang ada di Thailand. Dari hasil keterangan bahwa memang JF ini yang membeli, yang berkomunikasi dari ke si EDS ini. Dia memesan sekian banyak, kemudian dia menyuruh TBR ini untuk menjemput, memberikan tiket. Kemudian yang menyuruh TBR untuk menjemput, dan begitu nyampe di sini di Jakarta mengontrol, mengawasi. Hingga kini Jonathan Frizzy masih menjalani pemeriksaan intensif di Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Dia dijerat pasal tentang kesehatan dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Haidar Fajar, RTV. Waduh, jadi tersangkut kriminal kan kalau gitu. Nah, kalau tadi kan informasinya terkait dengan kasus kriminal. Kalau kasus yang satu ini apa ya? Bisa dibilang kayak masih abu-abu gitu, Cia. Karena ini ya ada perusahaan yang dibekukan izinnya oleh Kemenkomdigi karena operasionalnya karena katanya tidak ada izin. Oh iya, ini aku tahu nih yang World Coin itu kan, Pan. Emang sih harusnya memang dibekukan nih. Karena kan soalnya kan ngambil data biometrik itu tanpa izin kan. Padahal nih sebenarnya si data biometrik ini kan merupakan identitas pribadi tentunya. Kan dia kan merekod atau ngerekam retina mata dari orang-orang nih. Betul. Dan anehnya lagi walaupun udah dibekukan, kantornya udah ditutup, tapi ternyata masih banyak aja warga yang datang mau ngedaftarin matanya karena dapat duit loh. Nah, sampai 800.000 katanya. Padahal kan sebenarnya ini bahaya banget kan, Pan. Mungkin harus ada edukasinya ya, dan juga jangan cepat tergiur nih, harus dicari tahu dulu gitu kan. Langsung nih kita lihat informasinya. Cukup pindai mata terus dapat uang. Gampang kan? Tertarik nggak sahabat? Iming-iming dapat uang tanpa perlu modal memang jadi magnet bagi masyarakat. Apalagi caranya mudah. Dan dapat uang sampai ratusan ribu rupiah. Hal ini yang dilakukan aplikasi World ID. Setiap orang yang sudah memindai retina matanya akan mendapat uang kripto World Coin yang kalau ditukarkan ke rupiah bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Nah, begitu viral dan jadi kontroversi di media sosial, kegiatan yang sudah berlangsung sejak Februari langsung terhenti Senin kemarin. Apalagi Kemenkomdigi sudah membekukan PT Terang Bulan Abadi, perusahaan yang melakukan perekaman retina mata warga. Jadinya kantor-kantornya tutup serempak. Tapi masih saja ada warga yang mendatangi cabang-cabangnya, di antaranya di Jakarta dan Depok, Jawa Barat. Kayaknya sih masih mencoba peruntungan untuk mendapatkan uang dari aplikasi ini. Rasa takut pasti ada, tapi takut sih sebenarnya, takut karena saya nggak nyerahin KTP aja karena saya ikut gitu. Kalau pakai KTP sih enggak, saya nggak mau. Di situ sih nggak pakai data, itu kan cuma sekedar nggak pakai data, pakai KTP enggak, cuma data, cuma akun aja, nggak ada KTP nggak ada.
sebagai warga nih Bang, gimana Bang reaksi Bang ketika work point ini? Ya warga sih ya senang-senang aja, itu kan ceritanya dapat uang. Siapa sih yang nggak suka uang? Retina mata merupakan salah satu identitas manusia. Soalnya tidak ada retina mata yang sama. Setiap orang memiliki variasi warna retina mata yang berbeda-beda. Nah, fungsi retina sama seperti sidik jari pada KTP. Kalau identitas kita sudah dikumpulkan seperti ini, ada resiko tersendiri. Apalagi perusahaannya tidak berizin resmi. Daripada resikonya jadi semakin besar, berhati-hati memberikan identitas pribadi kepada sembarang orang ya sahabat. Dari Depok, Jawa Barat dan Jakarta, Ronaldo Jerry, Reza Heri Pamungkas, RTV. Tuh, data pribadi loh retina itu. Tapi ini untungnya udah dibekukan ya Pak. Mudah-mudahan mereka semakin teredukasi lagi ya Pak, biar nggak makin tergoda. Selanjutnya ada informasi apa lagi? Selanjutnya nih Pak, ini panitia UTBK ini harus ekstra ketat banget di pengawasannya Pak. Karena ini ada kecurangan ujian tertulis berbasis komputer nih yang terungkap di Universitas Jember, Jawa Timur. Oh, saya tahu. Yang di Jember ini lebih canggihnya lagi adalah si jokinya ini tidak perlu ada di dalam ruangan ujian tersebut. Jadi kayak bisa di remote gitu dari areal yang ada di sekitar ruangan itu. Benar Pak. Jadinya ini untungnya si panitia ini menemukan perangkat proksi. Nah si perangkat proksi ini nih yang ternyata bikin si joki itu bisa akses soal-soal ujian itu dari komputernya si joki. Dan lebih apa ya bisa wow banget adalah ternyata pelakunya itu adalah Ordal alias orang dalam dari Universitas Jember itu. Langsung aja kita lihat siapa sih orangnya. Lagi-lagi ada yang mau curang saat ujian tulis berbasis komputer UTBK. Kali ini praktik curang itu ada pada saat pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jember, Jawa Timur. Ini nih praktik curangnya sahabat. Ada 2 perangkat komputer yang ternyata itu adalah perangkat proksi yang digunakan untuk bisa mengakses secara ilegal soal-soal ujian tulis berbasis komputer. Perangkat ini ditemukan panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Jember di salah satu ruang ujian. Setelah diteliti, perangkat inilah yang menghubungkan komputer joki ujian ke komputer peserta ujian. Sehingga sang joki bisa mengakses dan mengerjakan soal ujian tanpa harus datang ke kampus atau ke ruang ujian. Dan cilakanya, yang terlibat sebagai joki adalah pegawai honorer Universitas Jember. Dengan mengetahui adanya perangkat proksi yang ditaruh di salah satu fakultas yang di Universitas Jember ini, dan dengan terbongkarnya perangkat itu akhirnya akses-akses yang mencoba masuk ke komputer peserta sudah tidak ada lagi. Untuk yang oknum tersebut sudah kita sanksi tegas, ya kebetulan dia pegawai di UNED honorer gitu ya, akhirnya kita berhentikan. Saat ini panitia seleksi sedang menindaklanjuti tahapan diskualifikasi terhadap peserta UTBK yang terlibat dalam praktik kecurangan itu. Karena pelaksanaan UTBK di Universitas Jember sudah dilakukan sejak 23 April hingga 3 Mei lalu. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega, RTV.